Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota. Udara di Jakarta semakin mencemaskan, bahkan dalam sepekan terakhir udara Jakarta disebut sebagai kota yang paling beracun di dunia. Persoalan polusi udara di Jakarta merupakan masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh. Hal tersebut mengancam adanya resiko kematian yang mengintai 8.700 jiwa di Jakarta dalam bulan Januari hingga Agustus. Barusan, mungkin sudah cukup membuka mata kita tentang betapa seriusnya masalah polusi udara, terutama yang berasal dari kendaraan. Tapi, apakah polusi udara hanya sebatas asap kendaraan di jalan raya? Nyatanya, ada banyak hal lain yang juga jadi penyebab, seperti pembakaran sampah, aktivitas industri, hingga penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Polusi udara bukan cuma masalah kota besar atau lalu lintas padat, tapi masalah bersama yang berdampak langsung ke kesehatan dan lingkungan. Lalu, sebenarnya polusi udara itu apa? Polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan paling serius yang dihadapi dunia saat ini. Setiap hari jutaan orang menghirup udara yang tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel debu halus. Sumber utama pencemaran udara berasal dari asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, serta emisi industri dan pabrik. Dampaknya sangat luas. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan, asma, hingga penyakit jantung dan kanker paru-paru. Tidak hanya manusia, makhluk hidup serta lingkungan secara keseluruhan juga terdampak oleh menurunnya kualitas udara. Teman-teman, bisa kita lihat di video yang masih terjadi di lingkungan kita, masyarakat yang membakar sampahnya. Selain pencemaran udara, dapat juga mengganggu pengguna jalan raya karena asap pembakaran sampah berada di posisi pinggir jalan. Kami dari kelompok pencemaran udara, kami ingin bertanya kepada Bapak, menurut pendapat Bapak, bagaimana sih orang-orang yang bakar sampah di kawasan Raden Saleh ini? Menurut saya sih pembakaran sampah di kawasan area Puri Radensa ini sangat berbahaya, terutama untuk kesehatan. Terus jarak pandang juga jadi kabur, terus mengurangi rasa kenyamanan warga-warga sekitar. Kalau kita bicara soal polusi udara, memang terdengar seperti masalah besar yang sulit diselesaikan. Tapi sebenarnya, mencegahnya nggak selalu harus lewat hal besar. Bahkan dari hal-hal kecil di sekitar kita bisa ikut berkontribusi. Berikut contoh pencegahannya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki. Kedua, menanam pohon sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen. Ketiga, mengelola sampah dengan bijak, tidak membakar sampah sembarangan, serta mendukung program daur ulang. Keempat, menghemat energi dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan dan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Yang terakhir, mengingatkan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kualitas udara. Pencemaran udara bukan lagi ancaman yang jauh, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dampaknya nyata untuk lingkungan, untuk kesehatan, bahkan untuk generasi mendatang. Tapi ingat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membawa perubahan. Mulai dari bijak menggunakan kendaraan, tidak membakar sampah sembarangan, hingga menanam pohon. Semuanya punya dampak. Karena menjaga udara bersih, artinya kita sedang menjaga hidup kita sendiri.